Halo semuanya, saya Shalini Helena Atmaja Tarigan dari kelas 9 dengan nomor absen 31 akan membahas suatu kasus yang berhubungan dengan kedaulatan negara Republik Indonesia serta meluhurkan kejujuran dan keadilan martabat manusia. Kasus ini berhubungan dengan penyalahgunaan kekuasaan, di mana bentuk penyalahgunaan kekuasaannya adalah korupsi. Seorang mantan Menteri Sosial yang melakukan korupsi bansos atau bantuan sosial. Berikut kronologi kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 yang dilakukan Juliari Batubara, ex-Menteri Sosial. Kasus ini bermula ketika KPK menemukan pengadaan bantuan sosial dalam bentuk paket sembako di Kementerian Sosial RI. Nilai dari pengadaan ini juga tidak kecil. Jumlah korupsi yang dilakukan Juliari ditaksir sebesar 5,9 triliun rupiah. Dalam kasus ini, Juliari tidak bekerja sendirian. Dia dibantu oleh Matius Djoko Santoso dan Adi Wahyodo dalam menjalankan aksinya. Dalam pelaksanaannya, korupsi ini dilakukan secara 2 periode. Pada praktiknya, terdapat pematokan biaya sebesar Rp10.000 untuk setiap paket sembako dengan satu harga satu paket berjumlah Rp300.000 per paketnya. KPK menaksir bahwa Juliari Batubara meraup keuntungan sebesar Rp17 miliar dan dipakainya untuk keperluan pribadi. Juliari pun akhirnya terkena pasal 12 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001. Dia pun dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan tambahan uang ganti rugi negara sebesar Rp14.550.450.000 atau hukuman tambahan selama 2 tahun di penjara. Nah, dari kasus tersebut, dapat kita simpulkan bahwa terjadi penyalahgunaan kekuasaan, yang dimana seharusnya mantan Menteri Sosial ini dapat menjadi penolong bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang membutuhkan, terlebih lagi di masa pandemi seperti ini. Adapun tugas Menteri Sosial adalah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial, dinyatakan bahwa Kementerian Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dan inklusivitas. Nah, pada kasus ini pula, mantan Menteri Sosial tersebut belum dapat atau tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya. Dari kasus ini juga menyebabkan banyak kerugian serta hilangnya kepercayaan masyarakat. Nah, dari sini juga kita dapat mengetahui bahwa terdapat bentuk ketidakjujuran dan ketidakadilan pada martabat manusia, di mana hak orang lain dirampas dan dijadikan sebagai keuntungan pribadi. Ini tentu menjadi keresahan bagi masyarakat. Lalu juga, belum terlaksananya hak dan kewajiban secara seimbang karena terdapatnya penyelewengan dalam pelaksanaan tugas atau kekuasaan. Perbuatan ini termasuk ke dalam perbuatan yang melawan hukum dan melawan Tuhan. Dapat merugikan orang lain dan diri sendiri hanya karena hawa nafsu atas kekayaan semata di dunia. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk melawan korupsi ini adalah dengan meluhurkan atau meningkatkan tindak kejujuran dan keadilan dimulai dari diri kita sendiri, dengan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang pelajar, anak, dan remaja, serta juga dapat memanfaatkan hak yang kita miliki dengan baik. Nah, lalu tidak merebut atau mengambil apa yang menjadi hak milik orang lain. Sekian pembahasan dari saya. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih.